Bismillahirrahmanirrahim. Maqasidus Shaumi li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kitab ini namanya Maqasidus Shaumi, karangan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Semoga Allah memberikan rahmat dan keagungan atas penghulu kita Muhammad, Nabi Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya, wasallam taslima, wasallama, dan kesejahteraan dengan kesejahteraan yang sempurna. Qala Syekhul Faqihu Al-Imamu Al-Alimu As-Sayyidu Al-Fadilu Muftil Muslimin. Qala Syekh Al-Faqih, berkata Syekh Al-Faqihu yang ahli fikih, Al-Imamu Al-Alim, Al-Imamu yang menjadi imam, Al-Alimu yang alim, As-Sayyidu yang menjadi penghulu, Al-Fadilu yang mempunyai keutamaan. Muftil muslimina yang menjadi muftinya orang-orang muslim. Muftil muslimina yang menjadi muftinya orang-orang Islam. Baqiyatus salafis salih, Baqiyatus salafis salih yang masih tersisa dari ulama salafus salih, yang tertinggal atau yang masih tersisa dari ulama salafus salih. Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz, yaitu Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz ibni Abdissalam ibni Abil Qasim As-Silmi. Silmi bangsa Silmi, daerah, nama daerah Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Hafizallahu, hafizallahu, semoga Allah menjaganya. Wa abqahu, dan menetapkannya. Wa radiya anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Wa radiya anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Wa ardahu, dan memberikan ridhonya. Wa ardahu, dan memberikan ridhonya. Bimannihi, dengan anugerahnya. Wa karamihi, dan kemuliaannya. Kitabus Shaumi. Kitabus Shaumi wa fihi asyratu fusulin. Ya, Ramadan ini kita bahas soal puasa ya. Artinya supaya puasa itu betul-betul kita pahami dalilnya dan juga fadilah-fadilahnya. Kitabus Shaumi, bermula ini kitab tentang puasa. Wa fihi asyratu fusulin, dan di dalamnya ada 10 fasal. Al-faslul awwalu, adapun fasal yang pertama yaitu tentang fi wujubihi, tentang kewajiban puasa Ramadan. Pasal yang pertama tentang kewajibannya, kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla, qala telah berfirman Allah Ta'ala wa azza, maha mulia Allah, wa jalla, dan maha agung Allah.
wa azza maha mulia Allah, wa jalla dan maha agung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syamu, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ma'nahu la'allakum tattaqun an-nara bisawmihi. Adapun artinya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Yang dimaksud supaya kalian bertakwa di sini adalah supaya kalian mendapatkan perlindungan dari api neraka. Artinya supaya kalian mendapatkan perlindungan dari api neraka bisawmihi, dengan puasanya, dengan memuasainya, atau dengan puasa Ramadan. Maksudnya gitu ya. Supaya kalian bertakwa, maknanya artinya adalah supaya kalian mendapat perlindungan dari api neraka dengan puasa Ramadan. Kenapa? Fa inna shaumahu sababun li ghufranid dzunubi al-mujibati lin-nar. Fa inna shaumahu, karena bahwasanya puasa Ramadan, karena bahwasanya puasa Ramadan itu sababun li ghufranid dzunub, itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Di mana dosa itu yang al-mujibat linnar, yang menetapkan manusia masuk ke dalam neraka. Nah, gini maksudnya gini ya, dosa itu punya konsekuensi. Orang kita berdosa, konsekuensinya kita disiksa, dimasukkan ke dalam neraka kalau kita punya dosa. Ya, konsekuensi dosa adalah dimasukkannya manusia ke dalam neraka. Nah, dengan sebab berpuasa, dengan sebab melakukan puasa Ramadan, maka menjadikan adanya ampunan dari dosa-dosa. Nah, kalau sudah ada ampunan dari dosa-dosa, tentu manusia akan terlepas dari siksa neraka. Itu konsekuensi itu. Nah, sehingga yang dimaksud la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, adalah terhindar dari api neraka maksudnya. Itu. Karena jelas takwa itu menjalani perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu maksudnya gitu. Wa fi sahihain, wa fi sahihain, dan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam dua kitab sahih, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, kata Nabi, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Ala an ta'budallaha, ala an ta'budallaha, wa takfiru bima dunahu, atas apa? Engkau menyembah Allah, engkau menyembah Allah
dan melebur, menghapuskan, menghilangkan semua selain Allah. Maksudnya di sini syahadat awalnya. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat, wa itaiz zakati, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadhan, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi dasarnya puasa jadi wajib itu, dasar dalilnya adalah hadis sahih yang bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholata, wa itaiz zakata, wa hajjil bait, man istata'a ilaihi sabila, wa shaumi Ramadan. Dasar hadisnya itu. Ini tentang apa? Kewajiban puasa ya. Kemudian al-fasl tsani, adapun pasal yang kedua fi fadhailihi. Pasal yang kedua tentang keutamaan puasa. Fadilah puasa itu apa keutamaannya? Lisaumi fawaidu. Puasa mempunyai beberapa faedah. Puasa itu mempunyai beberapa faedah. Yang pertama adalah raf'id darajat. Yang pertama, terangkatnya derajat. Yang pertama, terangkatnya derajat. Yang kedua, wa takfiril khoti'ati. Yang kedua adalah apa? Terhapusnya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Yang ketiga, wa kasir syahawati. Yang keempat, apa? Kasr syahwat, memecah syahwat, artinya menghancurkan syahwat-syahwat dalam diri. Yang keempat, wa taksir shadaqat. Yang keempat di antara faedah puasa adalah memperbanyak sedekah. Artinya ini jadi kesempatan. Yang kelima, wa tawfiri ta'ati. Yang kelima, melimpahnya ketaatan. Bentuk ibadah ketaatan itu melimpah luar biasa di dalam bulan Ramadan. Yang keenam, wa syukri alamil khafiyati. Wa syukri alamil khafiyati. Yang keenam, mensyukuri alam kesamaran, kerahasiaan. Mensyukuri alam atau alam kerahasiaan. Yang ketujuh, wal insijari an khawatiril ma'asi wal mukhalifati. Yang ketujuh adalah tercegah dari kerentak kemaksiatan atau terhindar dari bisikan-bisikan kemaksiatan wal mukhalifati, dan berseberangan dengan perintah Allah, itu juga terhindar. Ini faedah puasa, fadilah, keutamaan puasa Ramadan. Dan yang pertama, fadilah puasa Ramadan adalah raf'ud darajat. Fa'amar raf'ud darajati faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terangkatnya derajat, Ramadan menjadikan orang mukmin itu, orang Islam itu terangkat derajatnya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi gini, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati
wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatinu. Nah, terangkatnya derajat sebagaimana sabda Nabi, idza ja'a Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Artinya gini ya, pintu-pintu surga itu dibuka, nanti dia punya makna. Apa maksudnya pintu surga dibuka ketika Ramadan? Ya. Dan ini dari awal Ramadan dari dibuka dalam keterangan lainnya. Ini nggak akan ditutup. Entar ditutupnya akhir Ramadan. Gitu. Nah, yang kedua apa? Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Yang ketiga wasufidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan. Jadi terangkat derajat manusia karena tidak ada satu kemuliaan bagi umat Islam orang yang menjalani Ramadan ya kecuali balasannya itu. Sekarang bayangkan ada orang mati di bulan Ramadan, pintu surga dibuka kok. Gitu. Aman sekali ya, aman. Gitu. Cuma begitu, ada juga keterangan ada orang yang memang tidak dikasih kesempatan sebelum masih ke bulan Ramadan, ada yang meninggal emang nggak dikasih kesempatan, karena kalau dikasih kesempatan apa ya takdirnya tidak diberikan kesempatan. Itulah kenapa Nabi mengajarkan sebelum Ramadan itu dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, supaya ada kesempatan sampai di bulan Ramadan untuk menggapai amal sebesar-besarnya. Gitu. Makanya jarang orang meninggal Ramadan, ditangguhkan nyawanya, ntar lebaran aja merutuk aja ya. Sama sebelum Ramadan juga ada aja yang meninggal. Nah, itu memang tidak diberikan kesempatan ya. Kadang-kadang kiai, kadang-kadang orang biasa, tapi kiai ulama juga banyak yang meninggalnya Ramadan ya. Banyak juga ya. Artinya memang dimuliakan, ditangguhkan ya. Semua siksa ditangguhkan, siksa kubur pun nggak ada, libur semua itu Ramadan, saking ngormatin Ramadan datang. Nah, ini faktanya apa? Futihat abwabul jannah, ketika datang Ramadan dibuka itu pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, kemudian dia apa? Dibelenggu setan-setan. Nah, setan itu terbelenggu ada dalam diri kita ya. Itu tergantung kitanya nanti makan itu yang kita makan. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jalla, dan juga sebab apa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Tuhannya, maksudnya hadis qudsi ya. Allah berfirman dalam satu firmannya yang disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya. Jadi hadis qudsi ini. Nah, dalam satu hadis qudsi adalah hadis yang redaksinya dari Allah langsung, dia disampaikan oleh Nabi kepada kita, kepada umatnya. Nah, redaksinya gini dari Allah langsung, kullu amali ibni adama lahu, semua amal anak Adam, amal kebaikannya, semua amal kebaikan anak Adam lahu itu untuknya, illa siyama, kecuali puasa. Sholat untuk kita, sedekah ya untuk kita, dan lain sebagainya. Illa siyama, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya ini untuk ibadah yang satu ini, puasa ini urusannya langsung sama Allah ya. Artinya seorang hamba dan Allah lah yang tahu ya. Itu kan bisa aja orang begini, kalau kita masuk ke dapur siang-siang terus kita makan, istri nggak tahu, terus kita keluar lagi pura-pura puasa, ada nggak yang tahu?
nggak ada ya. Bisa aja kita begitu, dan sangat bisa ya, sangat bisa sekali gitu. Iya kan gitu. Makan sepiring sempat ngerokok lagi ya, terus pura-pura puasa lagi di hadapan orang, bisa saja itu kita lakukan. Atau kenyataannya orang nggak ada yang tahu kok, tambah pura-pura lemes. Doal mah asal jangan tahak aja tahak ketahuan. Pura-pura lemes bisa aja kita ya. Nah ini tandanya apa ya? Kebenaran puasa kita itu yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Makanya kata Allah, fa innahu li, puasa sungguhnya puasa itu untuk milikku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya bisa jadi puasa kita setiap hari itu punya perbedaan nilai, beda-beda nilainya ya, tergantung kekhusyuan kita, kesulitan kita, apa namanya, ngoyonya, capeknya, semangatnya, kesungguhan kita dalam meraih pahala di bulan Ramadan itu nggak sama, bisa jadi nggak sama ya. Atau umpamanya orang kerja ya, terus jalanan dia mampir ke warteg ya, orang warteg sih tahu dia mau makan ya, begitu keluar dari warteg keburu buru-buru terus pura-pura puasa lagi, nggak ada yang tahu kenyataannya. Dan ini saking rahasianya ya, saking rahasianya puasa itu, sehingga hanya apa, orang yang puasa itu dengan Allah saja. Katakan kalau warteg sih masih ada yang, atau warung-warung tahu kita nggak puasa umpamanya. Kalau di rumah kan bisa jadi nggak ada yang tahu sama sekali ya. Nah ini artinya kerahasiaan, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Nah urusan kenapa tidak kita lakukan itu, nah ini kan faktornya keimanan ya. Kesempatannya ada, bisa saja kita makan, tapi kita nggak mau makan di siang hari. Ini karena faktor keimanan yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak mau itu lakukan. Nah makanya di awal dipanggilnya begitu ya, ayyuhalladzina amanu, itu dasarnya imannya ya. Kalau ngelihatnya pakai iman, maka orang akan sayang ya, ibadah itu, puasa itu dia sembarangin itu akan merasa rugi dia. Tapi kalau tidak dasar dengan iman ya begitu ya, akhirnya dia bisa makan, bahkan dia tidak puasa, dan bahkan di depan orang ngerokok aja biasa aja. Nah, itu kan sama sekali nggak ada imannya. Nah, itu jadi semacam itu. Ini Allah bilang gitu. Nah wasiyamu junnatun, wasiyamu junnatun, puasa itu menjadi perisai. Wasiyamu junnatun, puasa itu menjadi perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, yaumunit penafsirannya ditampilkan tafsirnya di sini. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila ada hari puasa kalian, artinya fa idza kana shaumu ahadikum, maka ketika apa, salah seorang di antara kalian puasa, apabila ada hari puasa salah seorang di antara kalian, atau ketika kalian puasa di harimu, maka falayarfus yauma idzin, yauma idzin itu tafsirannya, falayarfus, maka janganlah berkata kotor ya. Jangan berkata kotor ketika puasa, yauma idzin, di hari puasanya. Wala yaskhab, dan janganlah berselisih. Janganlah kalian atau seseorang berselisih. Selisih itu ya berdebat, apa namanya, bertikai omongan ya, cekcok itu. Jangan cekcok. Fa in sabahu ahadun fa in sabahu ahadun, maka apabila seseorang memakimu, atau apabila ada seseorang berkata kotor kepadanya, kepada seorang yang puasa, apabila ada seorang memakimu
atau memaki orang yang salah seorang di antara kalian, au qatalahu atau melempar caci makian, au qatalahu atau melempar caci makian, melemparkan kata-kata kotor, faliyakul maka hendaknya kamu mengatakan inni mru'un shaimun. Asalnya nggak ada umru'unnya ya, itu penafsiran. Inni shaimun, inni mru'un shaimun, aku sedang berpuasa. Nah, mengatakan begitu itu maksudnya gini ya, supaya menjadi pengetahuan dirinya orang yang puasa ya, bahwa dia sedang berpuasa, supaya dirinya tahu dan tersadarkan untuk tidak membalas lemparan makian-makian itu, dan juga untuk apa ya, nanti jadi rusak. Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Kalau kita kan enggak, biasanya emosi kalau lagi puasa nih, kalau mau puasa gua gebukin, nah itu kan terus jadinya bahasanya. Kalau enggak gua lagi puasa nih, nggak mau nimpalin, malamnya terusin, diributin, sama aja ya. Iya betul, dia tidak berpuasa malam, misalkan bulannya bulan puasa ya gitu. Jadi kata-kata begitu anjuran Nabi supaya kita tersadarkan diri bahwa kita sedang berpuasa, jangan melakukan itu gitu. Nah, sebab apa ya, karena memang apa, faidza kana ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka apa, fala yarfus wala yaskhab, jangan berkata kotor dan jangan bercekcok atau bermusuhan. Ketika ada seorang melemparkan kata-kata cacian dan makian yang tidak enak, maka katakan kepadanya bahwasanya aku sedang berpuasa. Nah, 2 kali itu ngomong ya. Nah, hadisnya masih terus nih. Ini Allah, redaksinya dari Allah. Allah yang ngajarin, bilangin saya lagi puasa. Artinya jangan nimpalin, biar kita sadar kalau kita membalas ucapan itu maka akan sia-sia puasa kita. Maksudnya gitu ya, kita dikasih wanti-wanti begitu oleh Allah, karena ini hadis redaksinya dari Allah. Nah, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad dalam kekuasaannya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad dalam kekuasaannya. La khulu fi fammi shaimin, la khulu fi fammi shaimin atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Niscaya bau mulutnya orang yang puasa, niscaya bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada wanginya misik. Zahirnya sih ya bau ya, zahirnya mah bau, tapi nggak begitu ya, di sisi Allah nggak begitu. Walaupun barangkali di sisi manusia nggak enak gitu ya. Coba apa ya, coba dah kita kalau lagi sholat aja dah, sholat Jumat dah yang jelas-jelas jamaah ya. Kalau zuhur asar sekali nggak ke masjid, nggak ke musola, nggak tahu jamaah yang pamannya. Kalau sholat Jumat nah, kan ada aturan-aturannya, umpamanya kayak gini ya, nyiwak itu makruh di pagi hari, subuh udah makruh kita nyiwak. Siwak itu aslinya sunnah, bahkan sunnahnya muakkad, tapi di bulan Ramadan makruh ya, mulai dari subuh. Zuhur asar makruh, sama sikat gigi juga makruh. Nah, sehingga yang murni banget nih, yang murni banget orang puasa itu ya, dia nggak nyikat ya, sebelum subuh dia udah sikat gigi, terus nggak sikat gigi lagi tuh ya sampai nanti maghrib. Zahirnya ya benar ya, zahirnya benar, zahirnya memang bau ya, nggak enak gitu. Tapi sesungguhnya itu ya, coba dah, siapa yang nggak terganggu dah nih, siapa yang tidak terganggu sholat Jumat, bahwa orang yang puasa tuh mulutnya bau, semua pasti terganggu ya.
Sehingga kadang-kadang kita punya action sendiri, mau anggap kita tutup, ya kan? Kadang-kadang ngeluarinnya pelan-pelan supaya nggak kemana-mana. Mending kalau ada kipas angin nyemprot, kabur langsung. Nah kalau enggak, kadang ada juga udah puasa, anggap aja kan, ada orang gitu lagi sembahyang, juga nggak mikirin kita gitu kan, gitu. Ya, jadi zahirnya memang terganggu dan betul memang tidak enak baunya. Ditambah lagi apa, ulama-ulama dalam konteks fikih itu memakruhkan, sehingga benar-benar total orang sebelum subuh udah sikat gigi, siang tuh sama sekali nggak sikat gigi karena puasa kita kecampur makruh. Tapi gini ya, tidak makan dan tidak minum ya zahirnya juga realnya memang bau mulut. Jangankan puasa, lagi kagak puasa juga dari pagi kagak makan pamit tapi kagak puasa sama tetap bau gitu. Zahirnya begitu, dan itu masuk akal ya, masuk akal, dan terganggu orang juga masuk akal ya, masuk akal juga, dia akan terganggu, kita juga akan terganggu. Nah bagaimana caranya kita nggak terganggu dengan itu ya? Kita sebisa mungkin pamannya nggak nguap, nggak anggap pamannya sholat Jumat karena mengganggu orang lain ya. Kalau kita berpikir kita akan mengganggu orang, kalau enggak ya kan enggak gitu. Nah kalau orang otaknya dipasang semuanya ya, dipasang ya, la khulu fi fami shaiman atyabu indallahi yaumil qiyamati min rihil miski. Lam itu lam, ini tulisan la khulu fi fami, lamnya tuh itu lamnya lam ini ya loh, lam taukid itu. Artinya kalau kita artikan benar-benar ya, la khulu fi fami shaimin, benar-benar gitu. Itu lamnya itu. Dia pakainya pakai punya makna kalau Arab, bahasa Arab itu. Ya, lamnya lam taukid. Sungguh gitu bahasanya. Sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Ya, lebih wangi di sisi Allah nanti di hari kiamat dari minyak misik. Misik itu termasuk minyak yang ada di dunia dan yang ada di surga. Di akhirat ada dia. Di sisi Allah wangi nanti luar biasa. Kenapa? Karena jadi bukti bahwa kita tidak makan dan tidak minum, menahan untuk tidak makan dan tidak minum itu karena Allah. Itu maksudnya nilainya di situ. Bukan karena yang lain. Artinya ketika di dunia zahirnya orang terganggu, wajar. Tapi kalau kita menganggap lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, itu orang nggak akan terganggu. Yang anggap nggak tidak merasa mengganggu orang yang sebelahnya, orang yang sebelahnya juga tidak merasa terganggu dengan orang yang nguap ya, begitu. Tapi zahirnya tetap terganggu orang itu. Artinya apa? Ini hadis ngajarin kita supaya tidak terganggu gitu. Ya, supaya tidak terganggu. Karena jelas ya, karena jelas begitu, dan hadisnya sahih gitu. Itu gitu. Walisaimi farhatani yafrahuha, walisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Walisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yafrahuha, yang ia gembira dengannya. Yang pertama idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama ketika ia berbuka maka ia gembira dengan apa? Buka puasanya. Ya nggak ada yang agak pernah ada orang nungguin maghrib kecuali bulan puasa. Ada orang nungguin maghrib girang gitu, bagak ada. Umpamanya maghrib masih di jalan lah, biasa aja. Ya. Iya kan? Nggak ada seumur-umur orang ketemu maghrib girang, cuma Ramadan doang. Nah, emang bener ditungguin gitu. Nah, itu hebatnya. Jadi dia tungguin terus gembira gitu. Datang ketika waktu berbuka, bener-bener senang. Bener-bener senang. Mana bukti senangnya? Banyak yang disiapin sama dia. Ya kan? Banyak disiapin. Es udah ada. Orang bikin es itu kan belum maghrib. Jadi bikin jam 5 takut kelamaan cair, bikin setengah 6.
yang sedang gurih-gurihnya itu coba bihun, wawan, masakan lain, masakan bener-bener disiapin itu. Ramadan artinya panas, tapi untung di Indonesia apalagi Jakarta ya hujan mulu, agak berasa lapar puasa. Nggak berasa haus bener kalau hujan berasa lapar. Kalau hujan perut kita perih aja hawanya, berasa laparnya, hausnya enggak ya gitu. Iya adem mana, sama mandi juga rada dingin biasanya. Nah itu ya. Jadi orang puasa itu punya kedua kegembiraan. Yang pertama ketika dia berbuka, iza aftara fariha bifitrihi, ketika ia berbuka puasa maka ia gembira dengan buka puasanya ya. Artinya nggak pernah ada kapanpun orang seneng ketemu maghrib, nggak ada, hanya ada di bulan Ramadan, itu aja ya. Yang kedua wa idza laqiya rabbahu, wa idza laqiya rabbahu, dan yang kedua ketika ia bertemu dengan Tuhannya, fariha bisaumihi. Nah ini tekanan, ketika ia bertemu dengan Tuhannya ia gembira dengan puasanya. Nah kapan itu? Nanti ya, nanti di akhirat, di surga itu orang bertemu dengan Tuhannya. Karena ini janji Allah ya, janji Allah. Jadi surga itu dengan semua fasilitas kenikmatannya luar biasa ya. Apa aja luar biasa pokoknya. Nah, nikmatnya kenikmatan di surga itu luar biasa. Dengan ya semua orang yang masuk ke dalamnya. Karena kan kelasnya beda-beda. Pintunya ada 8 ya surga itu. Nah, dari 8 pintu itu semua kan beda-beda klasternya. Nah semua punya fasilitas yang luar biasa. Lah saking nikmatnya, saking luar biasanya, itu nanti begitu ketemu dengan Allah penduduk surga, sirna itu sirna semuanya, nggak ada apa-apanya. Semua nanti manusia akan melihat Allah, tapi nggak hakikatnya ya, karena Allah itu bukan makhluk, jadi nggak hakikatnya. Jadi begitu mereka memandang Allah, itu sirna semua kenikmatan surga. Kayak apa enaknya tuh hilang, karena ini yang dijanjikan oleh Allah. Nah ada sekelompok orang yang nanti dia ketemu Allah tuh girangnya, senengnya luar biasa, tapi faktornya bisaumihi, karena dia puasa, dengan puasanya gitu. Dia masuk surga lantaran dengan amalnya. Amalnya apa? Puasa itu, amalnya puasa. Nah dengan amalnya yang berupa puasa, ada amal sedekah, ada amal sholat jamaah, ada amal yang lain-lain kan. Nah orang ini, kelompok ini masuk surga dengan amalnya yang bernama puasa. Begitu dia masuk surga dengan amal puasanya itu, nanti dia dengan bertemu dengan Allah, itu maksudnya.